Lah ini lagi si Jokowi kerempeng satu ini. PKI, PKI. Kamu kerak-kerak berdasi, kamu kerak-kerak pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Di fitnah-fitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana, serba salah. Tidak pernah saya dengar Jokowi marah, baru itu kali. Kalau kamu pilih dia kan tidak apa-apa. Ya. Jangan fitnah. Tidak itu aja. Lebih gini begitu. Tapi saya sekarang juga mau belak-belakan. Jadi kalau nggak diingatkan seperti itu, ada ya orang yang percaya. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan. Ketuhanan nomor 5. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Yang bunuh tentara, yang bunuh ulama, mau dikasih kelonggaran hidup di sini, saudara-saudara. Ini fenomena manusia tidak bertuan. Pak Jokowi maju dari sini, siapa yang ngusung? Maju waktu jadi wali kota. Yang ngusung siapa? PDI, PKS, Gerindra. Ada suara PKI nggak? Ya nggak ada. Oh kok nggak ada. Maju di gubernur DKI. Siapa yang ngusung? Ada cerita tentang PKI nggak? Tapi kenapa begitu maju presiden ada cerita tentang PKI? Dan siapapun yang menghina pemimpinnya, baik itu menghina secara fisik, menghina secara karakter, maka dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama berbunyi kata Nabi SAW, siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinanya. Siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinanya. Presiden Joko Widodo yang menghadiri acara kajian Ramadan di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu siang, menyampaikan sejumlah hal kepada mereka yang datang. Salah satu yang dikomentari Presiden dalam sambutannya adalah soal isu tumbuhnya kembali Partai Komunis di Indonesia. Itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu coba. Difitnah, ya didomba, masyarakat dipengaruhi. Ketika TNI dan Polri ingin mensweeping kaos-kaos PKI, apa katanya? Udahlah, jangan terlalu over, biasa aja, biasa goblok. Kalau belakangan ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit. Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Di konstitusi kita jelas, ada tap MPR-nya jelas, bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya gebuk detik itu juga. Payung hukumnya jelas, sudah dilarang. Seenak-enaknya kamu kasih kelonggaran kepada PKI. Saya sebenarnya tidak mau, cuma gara-gara ini kerempeng satu memang harus diginikan dia ini, saudara-saudara. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari tadi, nomor 693, Isma'u wa ati'u, dengarkan dan taatlah. Apapun instruksinya pemimpin, harus dengar, harus patuh, walaupun kita tidak suka. Jangan sampai kita diadu domba, dipecah belah, gara-gara pesta demokrasi, gara-gara pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota, atau pilihan presiden. Jangan, negara ini negara yang besar. Jangan karena hal-hal kecil seperti itu masyarakat diadu-adu. Itulah kadang-kadang jahatnya politik di situ. Jokowi sebelum jadi belusukan ke sana, belusukan kemari, masuk gorong-gorong, pakai topi petani, naik becak, pura-pura. Setelah jadi mana ada belusukan? Ada belusukan setelah jadi? Tak ada. Jadi Bapak itu pernah Mas, paginya itu terbang ke Aceh, setelah ke Aceh itu ke Banjarmasin, setelah itu lanjut Bapak terbang ke Halmahera, Maluku Utara ya. Setelah itu lanjut lagi ke Papua untuk melihat perkembangan jalan Trans Papua.
Jadi selama 5 hari, 1 hari 1 provinsi. Tursina, ayah angkat Jokowi yang tinggal di Bener Meriah, Aceh, tidak masalah bagi siapapun untuk tidak memilih Jokowi dalam Pilpres mendatang. Ia hanya mengimbau jangan ada fitnah kepada anak angkatnya itu. Jangan dipitnah. Kalau kamu pilih tak apa-apa. Ya. Tapi jangan dipitnah dia. Apa yang buat tidak benar itu Allah nanti mengatakan sama dia yang tidak benar. Amin. Amin. Itu aja. Lah ini lagi si Jokowi kerempeng satu ini. PKI. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Merasa dia termasuk KJP segala macam, tahu banyak. Ini pajak ini luar biasa. Pajak ini telah membuat masyarakat pribumi tergusur. Ya, ini kerjaan pemuka ini sebenarnya otaknya sebenarnya awalnya Jokowi, terserang aja. Sementara itu Presiden Joko Widodo kembali membantah informasi yang berkaitan dengan posisi pemerintah sebagai antek asing dan juga keluarga PKI. Hal ini disampaikan Presiden di hadapan 75 ulama sekota dan Kabupaten Bogor di Masjid Baitus Salam, Kompleks Istana Bogor. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama mungkin ini sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi saya ingin menyampaikan sekali lagi. Mungkin sudah ada yang mendengar, mungkin juga ada yang belum. Presiden Jokowi itu PKI. Sudah, mumpung pas ketemu dia, belak-belakan sekalian saja. PKI dibubarkan tahun 65-66. Saya lahir tahun 61. Umur saya berarti pada saat itu baru 4 tahun kepada aktivis PKI Dalita. Presiden Joko Widodo mengundang perwakilan ulama dari 3 wilayah di Jawa Barat, yaitu wilayah Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor, yang berjumlah 75 orang. Undangan ini berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Kepresidenan Bogor. Namun sebelum acara perayaan Maulid Nabi dimulai, Jokowi menyampaikan beberapa hal kepada perwakilan ulama. Jokowi mengaku perlu menyampaikan bantahannya terkait isu pemerintahan sebagai antek asing dan keluarga PKI yang disebutnya kerap muncul jelang masa Pilpres. Keluarga saya Muslim, keluarga besar bapak ibu saya Muslim, keluarga kakek nenek saya Muslim semuanya. Silahkan tabayun ke Solo kalau pengen. Tapi bayar. Kamu gerak-gerak berdasi, kamu gerak-gerak pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Nggak bawa musyawarah, seenak perutnya aja itu. Dia kan ngurus negara. Negara kan memang bukan Muslim semua, tapi Muslim kan mayoritas. Masanya gara-gara mengakomodir yang minoritas dianggap nggak ada. Kurang ajar betul. Harus diberhentikan jadi presiden kalau begitu. Selama bukan pelanggaran agama, ya, maka harus dipatuhi di sini. Dikatakan di sini wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu dhabibah, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak hitam dari Ethiopia yang rambutnya seperti buah kismis. Yang dimaksud di sini adalah kalaupun tampangnya buruk, kulitnya hitam, badannya kurus kah, apa saja kekurangan yang ada pada fisiknya, itu tidak ada hubungannya dengan ketaatan kita padanya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya. Kalau dia sudah jadi pemimpin, sudah jadi raja, sudah jadi presiden, wajib patuh padanya. Mau bukti? Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Sekarang kan 1 Juni libur nasional kan? Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara palao. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci tuh. Viralnya ceramah Habib Bahar bin Smith jelang Pilpres 2019 di media sosial berbuntut panjang. Sorotan akibat ujaran kebencian yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo. Atas ceramahnya itu pun, Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pendukung Jokowi, yakni Jokowi Mania dan Cyber Indonesia. Mereka melaporkan saya dan berkata bahwa saya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Menanggapi dilaporkan dirinya oleh sejumlah pihak, Bahar bin Smith memastikan
ia tidak akan meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap menyebarkan kebencian dan menghina presiden. Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Memang yang paling penting adalah begini, di dalam Islam itu memang tidak ada teori minta maaf. Yang ada dalam teori konsep Al-Quran itu adalah wal'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memberi maaf. Jadi tidak ada konsep orang minta maaf. Minta maaf itu tidak ada. Karena itu di beberapa media kan saya bilang bahwa tidak ada kewajiban. Ya, minta maaf itu tidak ada kewajiban. Baik, karena itu bagaimana? makanya saya selalu bilang bahwa siapa saja yang menghujat, siapa saja yang mencaci, siapa saja yang menghina Jokowi secara pribadi dan Presiden Republik Indonesia, sejak awal beliau telah memberi maaf kepada siapapun. Dan itu saya dengar. Karena itulah maka saya pikir memang tinggal nanti publik yang memberikan penilaian.